Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viviana Rahma akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami mengenai sistem rekomendasi Netflix menggunakan Restricted Boltzmann Machine. Sebelum kita menjelaskan tentang sistem rekomendasi Netflix ini, akan saya perlihatkan overview yang akan dijelaskan. Itu pertama adalah pengantar yang di dalamnya akan ada latar belakang dan tujuan. Lalu yang kedua itu adalah tinjauan pustaka. Lalu yang ketiga adalah metodologi, dan keempat adalah analisis. Yang pertama adalah pengantar. Pada pengantar ini akan menjelaskan latar belakang masalah dan tujuannya. Latar belakang dari judul ini adalah pertama melihat dari perkembangan teknologi. Pada saat ini teknologi sudah banyak menyediakan berbagai macam sistem rekomendasi, dan sistem rekomendasi ini yang mempunyai performansi yang baik itu sangat berharga di dunia karena dia akan sangat banyak digunakan pada berbagai bidang kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada sektor hiburan atau entertainment perfilman. Untuk dapat membuat sistem rekomendasi yang baik, maka dibutuhkan sebuah model efektif dan efisien dalam melakukan prediksi terhadap kumpulan review dari user atau pengguna dalam jumlah yang besar. Dan di sini metode yang tepat untuk bisa melakukan prediksi terhadap review atau rating dari pengguna itu adalah dengan menggunakan Restricted Boltzmann Machine atau RBM. Nah, RBM ini merupakan salah satu model dari deep learning yang biasanya digunakan untuk dapat memprediksi serangkaian inputan yang besar dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan model lainnya. Nah, RBM ini akan diterapkan untuk bisa membangun sebuah sistem rekomendasi Netflix agar sistem ini akan bisa memberikan rekomendasi film sesuai dengan rating yang diberikan oleh viewers yang lainnya. Lalu di sini tinjauan pustaka. Jadi sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana RBM itu bisa memberikan dampak terhadap permasalahan, yaitu membuat sistem rekomendasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau kumpulan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Nah, di sini metode yang akan digunakan nanti kan adalah Restricted Boltzmann Machine. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan apa itu Restricted Boltzmann, kita akan menjelaskan dulu Boltzmann Machine itu sendiri. Nah, di sini Boltzmann Machine itu adalah model dari deep learning. Dia adalah model generatif non-deterministik dengan hanya menggunakan dua jenis node, yaitu hanya ada hidden node dan visible node. Pada model ini tidak terdapat output node. Dan Boltzmann Machine ini termasuk ke dalam Energy Based Model atau EBM. Nah, satu perbedaan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tidak seperti jaringan tradisional lainnya yang tidak memiliki koneksi antar node input, di Boltzmann Machine ini dia memiliki koneksi di antara node input tersebut. Kita dapat melihat pada gambar di sebelah bahwa semua node terhubung ke semua node lainnya, terlepas itu apakah dia visible node atau hidden node. Nah, ini memungkinkan mereka untuk bisa berbagi informasi di antara mereka sendiri dan menghasilkan sendiri data selanjutnya. Ketika input sudah disediakan, mereka akan menangkap semua parameter, pola, dan korelasi antar data. Inilah sebabnya mengapa mereka disebut sebagai Deep Generative Models dan masuk ke dalam kelas Unsupervised Deep Learning. Nah, selanjutnya baru kita menjelaskan tentang Restricted Boltzmann Machine. Nah, jadi Restricted Boltzmann Machine itu merupakan kelas khusus dari Boltzmann Machine sendiri karena di dalamnya itu memiliki batasan, yaitu batasan dalam hal koneksi antara visible node dan hidden node. Nah, hal ini yang membuat RBM itu jauh lebih mudah diimplementasikan dibandingkan dengan Boltzmann Machine itu sendiri. Nah, di sini RBM itu adalah jaringan saraf dengan dua lapis juga. Dia hanya memiliki visible layer dan hidden layer.
Dan dua lapis ini dihubungkan oleh grafik bipartit penuh, jadi semua node itu saling berhubungan gitu. Ini berarti setiap node di visible layer terhubung ke setiap node di lapisan tersembunyi atau di hidden layer. Tetapi tidak ada dua node dalam satu kelompok yang sama itu saling berhubungan. Jadi tidak ada pada RBM ini visible unitnya itu dia tidak akan berkorelasi gitu. Karena dia dalam satu kelompok yang sama. Nah, pembatasan inilah yang memungkinkan algoritma pelatihan yang lebih efisien dibandingkan kelas umum Boltzmann machine. Dan seperti sudah dijelaskan, Boltzmann machine itu dia termasuk ke dalam bentuk energy based model. Jadi energy based model ini salah satu model dari deep learning yang bertujuan untuk melakukan encoding pada keterhubungan atau dependensi antar variabel. Dependensi dapat terjadi melalui penggabungan energi skalar ke setiap konfigurasi variabel yang berfungsi sebagai ukuran kompatibilitas. Nah, di sini jika energi tinggi berarti kompatibilitasnya itu buruk. Nah, model berbasis energi selalu berusaha meminimalkan fungsi energi yang telah ditentukan. Dan ini adalah formula energi gitu. Nah, berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa nilai fungsi energi akan tergantung dengan konfigurasi dari visible dan input state. Lalu dia juga tergantung dengan hidden state, bobot, dan bias. Nah, pelatihan RBM akan menemukan parameter untuk nilai input yang membuat energi mencapai minimum. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah metodologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana RBM itu akan bekerja untuk dataset rating Netflix gitu. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan, RBM itu dia hanya memiliki dua layer, ada visible layer dan hidden layer. Nah, di sini hidden bias RBM itu akan menghasilkan aktivasi pada forward pass, dan visible bias akan membantu RBM untuk merekonstruksi input selama backward pass. Nah, input yang direkonstruksi selalu berbeda dari input yang sebenarnya karena tidak ada koneksi antara visible input, dan oleh karena itu tidak ada cara mentransfer informasi di antara mereka sendiri. Jadi di sini hasil dari rekonstruksi inputan itu dia akan berbeda dengan input yang sebenarnya. Nah, langkah pertamanya pada penerapan RBM ini adalah kita akan melatih model RBM dengan beberapa inputan. Inputan tersebut akan diproses dengan bantuan fungsi aktivasi sigmoid. Jadi ketika setiap inputan akan masuk, setiap inputan itu akan memiliki bobot, lalu akan dikalikan dengan biasnya gitu, dan juga akan dikalikan juga dengan fungsi sigmoidnya. Nah, di sini fungsi sigmoid itu adalah fungsi aktivasinya. Nah, pada formula fungsi aktivasi sigmoid itu didapatkan formula H1 itu sama dengan fungsi sigmoid dengan kondisi bobot dari visible unit ditambah dengan biasnya. Nah, di sini H1 itu adalah hidden layernya, dan V0 itu adalah visible layernya dengan iterasi V0 gitu. Jadi dalam kondisi iterasi V0. Dan A itu adalah vektor bias dari hidden layer. Nah, setelah itu ketika kita sudah memproses inputan, langkah selanjutnya itu adalah merekonstruksi kembali inputan yang original gitu. Langkah rekonstruksi input itu hampir sama dengan langkah sebelumnya, namun dia memiliki arah yang berbeda. Tadi jika yang sebelumnya itu adalah arahnya dari visible layer ke hidden layer, maka rekonstruksi ini adalah arahnya dari hidden layer ke visible layer dengan formula sebagai berikut. Nah, di sini formulanya itu adalah V1 itu sama dengan fungsi dari fungsi dari sigmoid yang sebelumnya gitu ya. Ketika sigmoidnya sudah diaktifkan dengan
dengan bobot pada hidden layer 1 ditambah dengan biasnya gitu. Nah, rekonstruksi inilah dia akan membuat inputan yang baru gitu. Dan di sini pada saat proses itu semua bobot bernilai sama untuk setiap node gitu ya, setiap node yang ada. Nah, secara detailnya untuk bisa melakukan metodologi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah melakukan data preprocessing. Nah, di sini data preprocessing itu dia akan mengubah data input menjadi matriks biner. Jadi kan di sini data inputnya itu kan sebelumnya berupa rating ya. Kalau misalnya rating dari Netflix itu dia memiliki skala 1 sampai 5. Nah, di sini rating skala ini akan diterjemahkan menjadi matriks. Nah, untuk dataset dengan rating 1 sampai 2 itu dia akan diubah nilainya menjadi 0, menjadi binar 0. Lalu jika ratingnya itu 3 sampai 5 atau lebih besar dari 3, maka nilai binarnya adalah 1. Nah, namun jika ada ternyata pada dataset rating tersebut ada yang belum memberikan rating, maka itu akan di-assign sebagai minus 1 gitu. Lalu ketika kita sudah mendapatkan matriks, langkah selanjutnya itu adalah menggunakan data tersebut untuk di model RBM. Nah, si model ini harus kita bangun dulu. Untuk bisa membangun model RBM ini ada beberapa arsitektur yang harus dipenuhi. Jadi kita akan membangun beberapa fungsi di dalamnya. Fungsi ini akan ada pada kelas RBM. Nah, ada fungsi seperti langkah sebelumnya. Fungsi yang pertama itu inisialisasi dulu untuk jumlah visible layer, visible node-nya sama hidden node-nya. Lalu diinisialisasi juga bobotnya berapa dan nilai biasnya gitu. Dan juga ada fungsi untuk membaca inputan, lalu ada fungsi untuk merekonstruksi inputan. Setelah kita sudah membangun model RBM ini, langkah selanjutnya itu adalah kita akan melakukan training, kita akan melakukan pelatihan terhadap model RBM dengan menggunakan data training yang sudah disediakan. Nah, di sini pada saat proses training itu kita akan menentukan dulu berapa kali epoch yang akan kita lakukan. Nah, di sini pada implementasi ini kita menentukan 10 kali epoch. Jadi ada 10 epoch 10 kali epoch yang akan dilakukan dengan menggunakan data training yang sudah kita tentukan. Nah, lalu setelah kita sudah melakukan training, kita akan melakukan testing. Nah, di sini model yang sudah kita bangun itu akan kita testing dengan menggunakan data testing yang sudah kita tentukan. Dan di sini kesimpulan akhir dari melakukan 4 step ini itu adalah kita akan mengetahui nilai loss yang didapatkan dari aplikasi RBM dengan menggunakan dataset rating Netflix gitu. Nah, setelah bab selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan tentang analisis dari implementasi. Nah, setelah tadi kita melakukan proses training, kita sudah menjalankan 10 kali epoch dan untuk setiap dataset training yang ada, dan didapatkan berbagai nilai loss gitu. Ada 10 nilai loss untuk 10 epoch, dan pada saat training pertama nilai epoch yang didapatkan itu adalah 0,3461. Lalu training yang kedua nilai epochnya nilai lossnya itu adalah 0,2481 sampai ke 10 epoch atau sampai ke epoch yang ke-10 itu nilai lossnya adalah 0,2444. Nah, di sini terlihat pada saat proses training epoch 2 sampai epoch 10 itu nilai lossnya relatif pada nilai yang hampir sama gitu, berada di sekitar 0,24 sekian. Nah, di sini sampai di epoch yang ke-10 nilai lossnya cenderung semakin menurun. Dan memang setelah kita lihat grafiknya itu nilai dari loss pada epoch yang ke-10 adalah nilai yang paling kecil. Nah,
nilai loss yang didapatkan dari hasil training ini cenderung menurun. Hal ini dapat diindikasikan karena ada proses adjusting atau penyesuaian bobot gitu, penyesuaian nilai bobot dan bias pada setiap neural yang ada pada model RBM. Karena kan pada saat proses learning tadi kita akan melakukan rekonstruksi kembali terhadap inputan, dan pada saat rekonstruksi itu kita akan menyesuaikan kembali nilai bobotnya dan nilai bias, sehingga hasil yang didapatkan itu dia akan membuat loss-nya itu semakin kecil gitu, karena dia akan di-training terus sampai 10 kali dan didapatkanlah didapatkanlah nilai loss yang lebih kecil gitu karena dilakukan proses training. Lalu pada proses testing, model ini kembali diuji dengan dataset testing yang sudah ditentukan dan didapatkan nilai loss-nya itu sebesar 0,2449. Nah, ini cenderung sama nilai loss-nya, dan ini berarti diindikasikan bisa diartikan bahwa si model yang sudah kita bangun ini sudah sudah hampir relatif memberikan hasil yang sama dengan data tes yang berbeda gitu. Jadi hasilnya memperlihatkan bahwa RBM yang diterapkan pada dataset rating Netflix ini itu sudah memberikan nilai loss yang lebih kecil gitu, yang cukup kecil gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.